Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Lombok Timur. Oh ya, sebelumnya saya atas nama Divisi Media dan Publikasi Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Lombok Timur mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dan mohon maaf lahir dan batin. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis proyek dalam rangka membentuk maupun mengembangkan profil pelajar Pancasila di dalam kurikulum Merdeka. Namun sebelum kita membahas mengenai langkah-langkah tersebut, perlu kita yakini terlebih dahulu kenapa sih harus pembelajaran berbasis proyek? Nah, jawabannya setelah intro berikut ini. Kita tahu semuanya bahwa sekolah itu ibarat sebuah miniatur kehidupan. Nah, di dalam sekolah, anak-anak tidak hanya belajar tentang teori, tentang konten, dan tentang materi saja, enggak. Tetapi sebisa mungkin kita memberikan pemahaman kepada siswa bahwa di sekolah anak-anak belajar tentang kehidupan, bagaimana mereka berlatih bekerja sama, bagaimana mengungkapkan ide dan pendapat, bagaimana caranya memecahkan masalah, bagaimana bertanggung jawab, disiplin, tentang kepedulian, pokoknya sesuatu hal yang mereka butuhkan ketika nanti mereka terjun di dalam masyarakat. Dan lewat pembelajaran berbasis proyek inilah media paling efektif untuk mengajarkan hal-hal tersebut. Sehingga ketika nanti pembelajaran berbasis proyek ini berjalan dengan maksimal, siswa-siswi kita mendapatkan bekal untuk terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, kita mulai pembahasan tentang langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama adalah tahap prakegiatan. Ini adalah sebenarnya ranahnya Bapak Ibu Guru atau ranahnya koordinator dan tim fasilitasi yang nantinya akan menentukan tema dan juga jadwal kegiatan pembelajarannya. Yang kedua nanti adalah tahap pengenalan. Anak kita kenalkan dengan tema yang akan kita bahas. Yang ketiga ada tahap kontekstualisasi. Maksudnya begini, tema yang sudah kita kenalkan tadi, kita yakinkan bahwa tema tersebut itu benar-benar penting, benar-benar nyata, benar-benar dialami oleh siswa, dan bagaimana cara siswa menemukan solusinya. Lalu tahap keempat, bagaimana anak melakukan aksi, melakukan pembelajaran berbasis proyek, atau dengan kata lain merupakan tahap intinya ya Bapak Ibu. Setelah selesai tahap aksi, nanti kita juga perlu melakukan perayaan belajar. Tentunya kita perlu merayakan hasil yang dicapai oleh siswa sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan rasa cintanya terhadap belajar dan sekolahnya. Kemudian yang terakhir juga nanti ada tahap evaluasi dan refleksi, sehingga secara keseluruhan ada 6 tahap atau langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis proyek. Baik, kita mulai pembahasan pada tahap yang pertama, yaitu tahap prakegiatan. Seperti yang kami sampaikan tadi, tahap ini adalah bagian dari ranahnya guru atau koordinator. Nanti semua guru duduk bersama, kemudian berdiskusi, lalu mengidentifikasi dan menyepakati masing-masing capaian pembelajaran. Kemudian nanti bisa ditentukan kompetensi intinya atau dijadikan sebuah tema proyek. Beberapa pelajaran bisa dilebur menjadi satu ke dalam sebuah proyek. Kemudian nanti setelah disepakati kompetensi dan tema proyeknya, koordinator dan tim fasilitasi merancang alokasi waktu dan merencanakan jadwal proyek untuk disetujui oleh kepala sekolah. Selanjutnya kita masuk tahap yang kedua, yaitu pengenalan tema proyek.
Di dalam kelas nantinya anak-anak dikenalkan tentang tema apa yang akan dilaksanakan. Ada 2 strategi yang dapat digunakan oleh guru, yakni yang pertama dengan menggunakan pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan yang dapat memancing ketertarikan dan rasa ingin tahu siswa terhadap apa yang akan dilakukan. Tahap ini juga menurut kami sangat penting karena nanti ketika kita sudah berhasil memancing ketertarikan siswa maupun rasa ingin tahu dan penasaran siswa, maka insya Allah nanti tahap-tahap berikutnya akan berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Tapi ketika pada tahap ini siswa sudah tidak tertarik, sudah terlihat malasnya, nanti malah yang ada hanya keterpaksaan sehingga tujuan dari dilaksanakannya pembelajaran berbasis proyek ini tidak akan tercapai. Untuk itu makanya kita harus pintar-pintar juga untuk membuat pertanyaan yang bisa dibilang kontroversial, ya, yang bisa memancing ketertarikan dan rasa ingin tahu siswa. Kita usahakan pertanyaan itu nanti sifatnya terbuka. Kita pancing supaya siswa mau berpendapat dan mau mengungkapkan ide-idenya. Atau bisa juga dengan pertanyaan mengenai permasalahan nyata yang dialami oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau anak merasa bahwa yang akan dibahas itu nanti berhubungan dengan kehidupannya, berhubungan dengan apa yang akan dialaminya, maka nanti besar kemungkinan anak akan semakin tertarik. Kita sebagai guru juga dapat menggabungkan 2 strategi tersebut, ya, yaitu pertanyaan pemantik dan juga permasalahan otentik di awal kegiatan proyek untuk membuat rangsangan belajar yang lebih provokatif bagi seluruh peserta didik. Nah, salah satu cara efektifnya adalah memutarkan sebuah video, misalnya tentunya yang menarik, yang sedikit emosional misalnya, sesuai dengan tema yang akan diangkat pada pembelajaran berbasis proyek. Kemudian pada tahap ketiga nanti adalah tahap kontekstualisasi, artinya mengaitkan materi dengan permasalahan nyata yang dialami oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, guru dapat menyajikan permasalahan tersebut di dalam kelas melalui paparan informasi menggunakan berbagai media atau menghadirkan narasumber misalnya, atau bisa juga mengajak peserta didik langsung mengamati di lapangan. Intinya pada tahap ini adalah anak-anak atau peserta didik semakin yakin bahwa yang akan dilakukan nanti atau yang akan dijalankan dalam proyek nanti benar-benar berhubungan dengan mereka. Pada tahap ini nanti juga akan dilakukan tahap perancangan kegiatan. Yang pertama nanti secara kolaboratif, guru dan siswa merancang bagaimana bentuk kegiatannya, aturannya bagaimana, dan lain sebagainya. Namun kita sebagai guru dan fasilitator harus mempunyai gambaran awal terlebih dahulu, ya, tentang kegiatan ini. Akan tetapi nanti kita tetap tawarkan kepada anak supaya mereka dianggap ada, mereka harus diberi kesempatan juga untuk berpendapat atau mengeluarkan ide-ide kreatif misalnya, sehingga nanti kita tinggal mengarahkan sesuai dengan apa yang menjadi gambaran awal kita tadi. Kalaupun ada perbedaan misalnya tentang waktu, tentang kegiatan, boleh-boleh saja. Yang penting tidak menyimpang dari alokasi waktu dan tema yang sudah ditentukan di awal. Dan juga tentunya nanti setelah ada rencana kegiatan, berarti nanti tinggal menyusun jadwal. Sekali lagi anak tetap dilibatkan untuk berpendapat. Dan yang terakhir nanti juga menentukan bahan apa yang diperlukan nanti untuk kegiatan proyek tersebut. Apakah nanti bahan tersebut disediakan oleh sekolah, apakah dari anak-anak, nanti tinggal disepakati bersama. Pokoknya dalam kegiatan ini kita beri ruang seluas-luasnya untuk anak untuk mengeluarkan pendapatnya atau mengeluarkan ide-ide kreatifnya supaya mereka nanti terbiasa untuk berani mengungkapkan ide, pendapat maupun gagasannya. Dan sekali lagi kami tekankan di sini bahwa
kita harus mengapresiasi setiap ide atau pendapat anak-anak tersebut. Kemudian kita masuk tahap keempat, tahap aksi yang bisa dibilang tahapan inti dari kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini. Pada tahap ini anak-anak melakukan apa yang sudah direncanakan tadi. Apa yang sudah direncanakan tadi akan diwujudkan melalui beberapa kegiatan. Yang penting sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dalam tahap aksi ini tentunya Bapak Ibu sudah memiliki beberapa ide. Mungkin diantaranya nanti bagaimana anak membuat poster, membuat video, atau membuat komik. Atau bisa jadi juga nanti anak-anak melakukan aksi sosial. Misalnya bersih-bersih sampah, kegiatan penggalangan dana, atau kegiatan sosial lainnya. Atau bisa juga membuatkan makalah yang dihasilkan anak-anak melalui proses wawancara yang dilakukan terhadap para tokoh atau para ahli tentang sesuatu lah yang menarik. Nah, guru bisa membantu nanti menyimpulkannya menjadi sebuah makalah, lalu akhirnya dipresentasikan oleh anak-anak. Atau bisa juga dengan pembuatan karya 3 dimensi, atau ini yang paling menarik, misalnya pekan bisnis atau bazar sekolah. Nah, setelah anak melaksanakan kegiatan berbasis proyek dan sudah dihasilkan sebuah produk, maka tahap berikutnya nanti adalah tahap perayaan dan juga display proyek. Pada tahap ini nanti kita memberi apresiasi tentang proyeknya. Bisa berupa display proyek, bisa dengan berbagi karya, atau bisa dengan pameran karya. Mungkin kalau puisi bisa diwujudkan dengan lomba puisi misalnya, atau cerita misalnya bisa diwujudkan dengan lomba cerita. Yang penting dapat memberikan dampak kebahagiaan dan kepuasan bagi peserta didik, sehingga diharapkan kegiatan ini mampu menciptakan kecintaan anak pada belajar, kecintaan anak pada sekolahnya, sehingga yang kita harapkan nanti pada akhirnya anak-anak akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena mereka cinta dengan belajar, cinta dengan ilmu, sehingga nanti setelah lulus pun anak-anak tetap akan belajar dari berbagai sumber. Nah, yang terakhir ada tahap refleksi dan tindak lanjut. Nanti setelah melakukan kegiatan tersebut, kita sebagai guru harus mengevaluasi, harus menilai, harus mendokumentasikan kegiatan, dan termasuk nanti membuatkan raport proyek. Selanjutnya siswa bersama guru melakukan refleksi untuk mencari kelebihan dan kekurangan yang bisa dijadikan acuan untuk kegiatan pembelajaran berbasis proyek berikutnya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.